Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian yang terjadi pada seorang influencer asal India. Dia memiliki paras yang cantik dan juga tubuh ideal. Pengikutnya yang banyak menyukai dirinya karena dia kerap kali memposting video-video parodi ataupun komedi. Namun di balik itu semua juga terdapat orang-orang yang tidak menyukai dirinya. Termasuk salah satunya adalah sebuah kelompok ekstremis yang ada di India. Mereka sangat membenci influencer ini karena dia telah menyalahgunakan sebuah nama sakral dalam kepercayaan mereka. Ditambah lagi, si influencer sering membuat konten-konten dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sangat vulgar. Oleh karena itulah, kelompok ekstremis tersebut menyusun sebuah rencana keji untuk mengeksekusi si influencer. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi, beginilah kisah di baliknya. Di kota Ludhiana, negara bagian Punjab, India, hiduplah seorang wanita bernama Kanchan Kumari yang berusia 30 tahun. Dia merupakan seorang influencer dengan nama panggung Kamal Kaur Babi. Oleh karena itu, di dalam konten kali ini kita sebut saja dia dengan panggilan Kamal. Kamal sangat aktif di sosial media seperti Instagram dan juga YouTube. Walaupun berprofesi sebagai seorang influencer, tidak banyak informasi terkait kehidupan pribadi Kamal. Identitas keluarganya seperti ibu, ayah, dan saudara-saudaranya tidak disebarkan kepada publik. Begitu pula detail terkait status pernikahan ataupun riwayat pendidikannya. Hanya saja ibu dan saudaranya yang pernah masuk ke dalam salah satu video Kamal. Tetapi tidak ada informasi terkait nama ataupun usia mereka. Di dalam sosial media, Kamal terkenal dengan konten-kontennya yang berani dan kontroversial. Dia seringkali membuat video lip sync sambil menari-nari dengan menggunakan lagu Bollywood. Selain itu, dia juga banyak membuat video-video parodi ataupun komedi. Video ini kebanyakan dia tampilkan sambil dia menggunakan pakaian-pakaian modern ataupun pakaian yang terbuka, seperti contohnya crop top ataupun gaun pendek. Oleh sebab itu, karena konten-kontennya yang cenderung vulgar ini, kontennya tersebut mendapatkan berbagai reaksi. Sebagian orang menyukai kontennya, sedangkan sebagiannya lagi menentang bahkan sampai mengecam. Kecaman-kecaman terhadap konten Kamal kebanyakan datang dari kelompok-kelompok religius, khususnya kelompok religius yang bernama Sikh. Sikh atau Sikhisme adalah sebuah agama monoteistik yang berasal dari anak benua India, khususnya pada wilayah Punjab, yang mana agama ini telah berkembang sejak akhir abad ke-15. Kelompok ini sangat keras mengecam Kamal karena Kamal menggunakan nama Kaur di dalam nama panggungnya, di mana nama Kaur sendiri adalah sebuah gelar yang diberikan oleh Guru Gobind Singh dengan tujuan untuk menunjukkan kesetaraan dan penghapusan kasta. Para pemuka agama Sikh beranggapan kalau nama ini tidak seharusnya digunakan secara sembarangan, khususnya oleh seseorang yang membuat konten-konten yang tidak senonoh. Lalu terkait kontroversi ini, Kamal tak pernah membuat klarifikasi ataupun menanggapinya secara langsung. Dia tak pernah beropini terkait hal-hal yang bersifat religius. Kebanyakan opini yang diungkapkan oleh Kamal kepada publik adalah opini yang terkait kebebasan perempuan dalam berekspresi. Dia seringkali menyindir secara halus terkait pandangan beberapa masyarakat India yang masih bersifat konservatif tentang bagaimana perempuan harus bersikap dan berpakaian. Kamal mencoba mendobrak dan melawan pandangan tersebut. Lalu pada bulan Oktober tahun 2024, Kamal sempat mendapatkan sebuah ancaman dari seorang pria berketurunan India yang tinggal di negara Kanada. Pria itu bernama Arsdala. Arsdala merupakan seorang anggota kelompok separatis Khalistan, yaitu sebuah kelompok yang mengusulkan pembentukan negara merdeka bagi umat Sikh di wilayah negara bagian Punjab, India. Oleh Kementerian Luar Negeri India, Arsdala sudah dinyatakan bersalah atas sedikitnya 50 kasus pengeksekusian. Dia melarikan diri dari India dan pindah ke negara Kanada pada tahun 2018. Dalam sebuah rekaman suara, Arsdala mengatakan kalau Kamal sudah menyebarkan virus kotor di sosial media karena konten-konten vulgar yang dibuatnya.
ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਲ ਕੌਰ ਆ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। Dia menyuruh Kamal untuk menghapus video-video Kamal. Jika tidak, dirinya akan mengeksekusi salah satu keluarga dari Kamal. Kemudian, beberapa media massa membuat berita terkait ancaman ini. Dalam berita tersebut, mereka mengkategorikan ancaman ini ke dalam level intimidasi yang sangat tinggi. Meskipun begitu, Kamal tak membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian terkait hal ini. Dia juga tidak memberi respon secara langsung, tetapi dia masih terlihat meneruskan kegiatannya di media sosial, dan dia mulai membuat konten-konten tentang menyindir orang-orang yang menjadi polisi moral. Banyak follower dari Kamal yang melihat hal ini sebagai bentuk pernyataan sikap bahwasanya Kamal tidak takut terhadap ancaman itu. Banyak juga orang yang mendukung sikap Kamal tersebut, tetapi tetap saja lebih banyak yang menghujatnya. Tak selesai sampai di situ saja, muncul lagi sebuah kelompok ekstremis religius lainnya yang juga tak suka kepada Kamal. Kelompok ini bernama Kaum Derake yang berarti penjaga kaum atau penjaga suku. Kaum Derake adalah sebuah kelompok radikal yang berbasis di negara bagian Punjab, yang mana kelompok ini dipimpin oleh seorang pria yang bernama Amritpal Singh Mehron. Kelompok ini telah mengklaim dirinya sebagai pelindung nilai-nilai Sikhisme dan juga penjaga moral masyarakat. Kaum Derake seringkali mengirimkan ancaman-ancaman online kepada influencer yang mereka anggap terlalu vulgar dan mencoreng nilai-nilai Sikhisme, termasuk diantaranya adalah Kamal. Namun, ancaman mereka ini tidak berhenti di ranah online saja. Mereka berniat untuk melakukan aksi nyata dan target mereka adalah Kamal Kaur. Sebelum memulai aksinya, Amritpal terlebih dahulu menghubungi Kamal melalui media sosialnya. Amritpal mengatakan kalau dia ingin menyewa jasa Kamal untuk mempromosikan mobil yang dia jual. Dia menjelaskan kalau dia memiliki sebuah bengkel mobil dan hendak menjual beberapa mobilnya. Kamal yang tak mengetahui latar belakang dari Amritpal berpikir kalau tawaran ini datang dari seorang pengusaha biasa yang memang ingin mempromosikan usahanya. Kamal yang memang sudah sering menerima permintaan promosi dari berbagai klien, dia pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut. Ditambah saat itu kebetulan mobil miliknya juga sedang bermasalah dan dia merasa mungkin dirinya bisa mendapatkan keuntungan lebih. Dia pun menanyakan apakah mobilnya juga bisa diperbaiki di bengkel tersebut. Amritpal yang mendengar itu dengan antusias menjawab kalau hal tersebut tentu bisa. Dia dengan senang hati memberikan perawatan dan perbaikan untuk mobil Kamal secara gratis. Bahkan dia juga akan membayar jasa promosi Kamal. Keduanya pun mencapai kesepakatan. Amritpal mengirimkan lokasi tempat bengkelnya berada dan mereka pun langsung menentukan tanggal bertemu. Singkat cerita, tibalah harinya pada tanggal 9 Juni tahun 2025. Kamal mengemudi mobilnya dari kota Ludhiana untuk menuju ke kota Bathinda, tempat bengkel milik Amritpal berada. Saat sampai di bengkel tersebut, dia disambut oleh 3 orang, yaitu Amritpal dan kedua rekan kerjanya yang bernama Asprit Singh dan Niprajit Singh. Awalnya, ketiga orang ini bersikap baik kepada Kamal. Mereka menyuruh Kamal untuk masuk ke dalam sebuah ruangan khusus tamu yang ada di bengkel itu, dan mereka memberikan minuman untuk Kamal. Mereka juga langsung membawa mobil Kamal ke dalam bengkel dan mulai memperbaikinya. Hal ini membuat Kamal tidak merasa curiga ataupun khawatir. Dia hanya menunggu dengan sabar mobilnya diperbaiki sambil mengobrol dengan Amritpal tentang bagaimana mereka akan membuat video promosi bengkel tersebut. Karena merasa tenang dan nyaman, Kamal tidak mengira bahwa waktu sudah sangat lama berlalu. Hari sudah menjadi malam dan malam pun mulai semakin gelap. Bengkel sudah sepi dan tak ada lagi orang-orang yang berlalu lalang di depan bengkel. Saat itu Kamal sempat bertanya apakah mobilnya sudah selesai diperbaiki karena dia sudah menunggu sangat lama, dan dia juga bertanya apakah dia bisa memulai untuk membuat video promosi. Namun lagi-lagi Amritpal berhasil mengulur waktu hingga sampai pada pukul 1 dini hari, yang mana berarti hari sudah berganti menjadi tanggal 10 Juni tahun 2025. Ketika itulah sifat Amritpal tiba-tiba saja berubah. Amritpal memanggil kedua temannya ke dalam ruangan. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, kedua temannya ini langsung mencoba mengambil handphone milik Kamal. Kamal yang menyadari adanya tanda bahaya, dia pun mencoba untuk menyembunyikan handphone miliknya. Dia juga langsung bertanya apa maksud dari semua ini. Pertanyaan itu hanya dibalas dengan tawa mengejek oleh Amritpal.
Kemudian Amritpal juga mengatakan kepada Kamal jika dia ingin nyawanya selamat, maka dia harus memberikan handphone tersebut kepada mereka. Di saat itu Kamal tak gentar dengan ancaman itu. Dia langsung menggenggam kuat handphone miliknya dan mencoba keluar dari ruangan tersebut. Namun sayangnya kedua teman Amritpal sudah terlebih dahulu menghalang pintu keluar. Lalu kemudian Aspirit juga langsung memegangi tubuh Kamal, sedangkan Nimrajit langsung mengambil handphone yang ada di tangan Kamal. Namun meskipun berhasil mendapatkan handphone, mereka gagal untuk membuka handphone tersebut. Handphone itu ternyata memiliki password. Nimrajit langsung memaksa Kamal untuk memberikan password HP miliknya. Meskipun keadaan sudah menjadi sangat mencekam, Kamal masih mencoba melawan dan menolak memberikan password HP-nya. Oleh karena itu, karena merasa kesal dengan perlawanan yang ditunjukkan oleh Kamal, Nimrajit pun langsung menampar pipi Kamal dengan begitu keras. Satu tamparan dilesatkan dan Kamal masih bergeming. Nimrajit memberikan tamparan kedua dan barulah Kamal memberikan password HP-nya. Tetapi sayangnya, setelah Kamal memberikan password handphonenya, ketiganya juga tidak melepaskan Kamal. Mereka justru bertindak lebih parah. Tanpa disadari oleh Kamal, Amritpal sudah menggenggam sebuah kain. Amritpal mulai mendekati Kamal, sedangkan Aspirit melepaskan genggamannya pada tubuh Kamal. Dengan kerja yang sigap, Aspirit dan Amritpal bertukar posisi. Amritpal yang kini berada di belakang tubuh Kamal. Dia seketika langsung mencekik leher Kamal dengan menggunakan kain. Serangan itu membuat Kamal tak bisa bernafas. Dadanya terasa sesak, dia berusaha mencoba untuk melepaskan kain tersebut dari lehernya. Naasnya, kekuatan Amritpal jauh lebih besar dari dirinya. Selain itu, Aspirit dan Nimrajit juga telah mencekram tangan Kamal hingga membuat Kamal tak bisa melawan. Cekikan di leher Kamal semakin kuat, nafas Kamal juga semakin sesak. Kepala Kamal mulai pusing karena kekurangan oksigen. Di tengah semua rasa sakit itu, tak ada lagi yang bisa Kamal lakukan. Perlahan-lahan, dia merasakan tubuhnya semakin melemah. Hingga akhirnya, Kamal pun menutup matanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Begitu menyadari kalau Kamal sudah tak lagi bernafas, Amritpal melepaskan cekikannya dari leher Kamal. Begitu juga dengan Aspirit dan Nimrajit. Ketiganya membiarkan Kamal terjatuh tergeletak di atas lantai. Setelah meyakini kalau Kamal sudah benar-benar meninggal dunia, ketiganya langsung membereskan barang-barang milik Kamal. Kemudian mereka mengangkat tubuh Kamal dan membawanya untuk dimasukkan ke dalam mobil Kamal. Jasad Kamal serta barang-barangnya dimasukkan ke dalam mobil milik Kamal. Nimrajit bertugas untuk memindahkan jasad Kamal, sedangkan Aspirit bertugas untuk membersihkan bengkel. Lalu di samping itu, ketika anak buahnya sedang melakukan tugasnya, Amritpal bersiap untuk meninggalkan negara India. Kemudian setelah berkendara di jalanan kota Bathinda selama beberapa waktu, Nimrajit sampai di parkiran sebuah kampus yang bernama Ades Medical University yang masih terletak di kota Bathinda. Dia masuk ke area parkir dan sempat keluar dari mobil. Dia melihat ke sekeliling area parkir sambil berteleponan dengan seseorang yang tidak diketahui. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam mobil dan memarkirkan mobil itu di parkiran Ades Medical University. Begitu selesai, dia mengunci mobil dari luar dan langsung bergegas pergi. Jasad Kamal dibiarkan di dalam mobil dan berdiam di sana tanpa ada yang mengetahui. Beberapa lama kemudian, jasad itu mulai mengeluarkan bau. Bau itu mulai tercium oleh warga sekitar. Karena bau tersebut mulai mengganggu, salah seorang warga pun melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pada tanggal 11 Juni tahun 2025, polisi datang ke lokasi dan memeriksa mobil yang mengeluarkan bau tersebut. Mereka mencoba membuka pintu mobil yang terkunci itu secara paksa. Kemudian betapa kagetnya polisi ketika mereka berhasil membukakan pintu. Mereka mendapati jasad seorang wanita yang sudah membusuk di dalamnya. Jasad itu sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Beberapa bagian telah membengkak dan beberapa kulit telah terkelupas. Tanpa menunggu lagi, polisi pun langsung mengevakuasi jasad tersebut untuk dibawa ke rumah sakit supaya bisa dilakukan identifikasi dan otopsi.
Lalu kemudian polisi pun langsung memeriksa mobil tempat jasad itu ditemukan. Di dalam mobil itu polisi menemukan barang-barang pribadi milik korban seperti tas dan juga dompet. Namun di dalam dompet tersebut tak ada hal yang bisa menunjukkan identitas korban seperti KTP ataupun SIM. Polisi mencari cara lain untuk mengidentifikasi korban. Mereka mencari data siapa pemilik mobil tempat korban ditemukan. Dari pencarian itulah mereka menemukan kalau mobil tersebut adalah milik Kamal Kaur Babi. Mereka pun langsung mengklaim kalau jasad tersebut adalah sebagai Kamal. Selagi mencoba mengidentifikasi korban, polisi juga mencoba melacak pelaku. Berdasarkan keadaan ketika jasad ditemukan, polisi berasumsi kalau proses pengeksekusian tidak terjadi di parkiran tersebut. Polisi meyakini kalau korban dieksekusi di lokasi berbeda. Polisi pun mencari rekaman CCTV di area sekitar parkiran. Berdasarkan pencarian ini, mereka berhasil menemukan rekaman CCTV di mana terlihat seorang pria yang mencurigakan memarkir mobil tersebut. Tetapi sayangnya, polisi kesulitan untuk mengidentifikasi pria itu karena ketika itu dia menggunakan penutup kepala. Pada investigasi awal, polisi menduga kalau kejahatan ini dilakukan oleh Arsdallah karena Ars sempat mengancam Kamal beberapa bulan lalu. Mereka pun mencoba memfokuskan investigasi ini kepada Arsdallah. Saat polisi masih sibuk menyelidiki Arsdallah, sebuah video baru beredar di masyarakat. Video ini berisi seorang lelaki yang bernama Amritpal yang mengaku kalau dialah yang telah mengeksekusi Kamal. Dalam video itu, Amritpal menuduh kalau Kamal telah mencemarkan nama baik tradisi agama Sikh. Dia dianggap telah menyalahgunakan nama Kaur untuk membagikan konten-konten yang tidak senonoh. Dia juga mengeluarkan suatu peringatan kepada kreator daring lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama seperti Kamal. Video tersebut seketika mengguncangkan masyarakat. Banyak respon yang kemudian muncul. Beberapa orang mendukung sikap Amritpal, sedangkan sebagian besar lainnya mengecam Amritpal dan mengatakan kalau Amritpal bersikap seperti Taliban, yaitu sebuah gerakan Islami Sunni yang berasal dari Afghanistan, yang mana mereka dikenal sering mengeksekusi wanita-wanita yang berpakaian ketat. Kemudian juga ada sebuah cuitan dari akun X yang mengaku sebagai penganut agama Sikh. Dia mengatakan kurang lebih seperti ini. Kaum agama Sikh selalu menjadi pelindung bagi perempuan dan anak-anak, bukan malah mengeksekusi mereka. Saya sangat kecewa karena lelaki seperti ini menghancurkan image agama kita. Sikh tidak mengeksekusi, kita menyelamatkan. Kita bertarung memperjuangkan keadilan. Apakah kamu sudah melupakan ajaran dari guru kita? Begitulah ungkap dari cuitan itu. Selagi masyarakat memperdebatkan kasus ini, polisi bekerja dan berjuang untuk menangkap pelaku. Mereka memfokuskan investigasi mereka kepada kelompok kaum Dirake. Investigasi mereka membuahkan hasil dan mereka berhasil melacak lokasi anggota kelompok ini. Di tanggal 13 Juni tahun 2025, polisi berhasil menangkap Asprit Singh dan juga Nimrajit Singh. Namun sayangnya mereka masih gagal untuk menangkap Amritpal karena dia sudah meninggalkan negara India dan diperkirakan kabur ke negara Unit Emirat Arab. Polisi pun langsung mengeluarkan surat perintah penangkapan Amritpal. Sampai saat ini, proses peradilan terhadap Asprit dan Nimrajit masih berlangsung. Nantinya, jika mereka dinyatakan bersalah atas pengeksekusian, maka mereka terancam mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Hal yang sama juga berlaku bagi Amritpal. Jika nantinya dia tertangkap dan dinyatakan bersalah, dia juga terancam menerima hukuman yang sama. Kemudian terlepas dari berbagai kontroversi yang menyeliputi kasus ini, apa yang dilakukan Amritpal tak akan bisa dibenarkan. Apapun alasan dan tujuannya, menghilangkan nyawa seseorang merupakan perbuatan keji yang seharusnya tidak dilakukan. Setiap nyawa di dunia ini berharga. Meski sebagian orang merasa konten yang dibuat Kamal tidaklah bagus, sebagian lainnya merasa terhibur dengan konten-konten tersebut. Sampai saat video ini dibuat, jumlah pengikut di Instagram Kamal sudah mencapai 400.000 orang.
Kini Kamal telah pergi untuk selama-lamanya. Keluarganya telah kehilangan seorang putri yang sangat mereka cintai. Rasa sakit dan luka karena kehilangan ini harus mereka tanggung selama sisa hidup mereka. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan untuk melewati semua kesedihan ini. Dan untuk Kamal, semoga Kamal dapat beristirahat dalam damai. Dan yang terakhir, untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.